Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7, yaitu metodologi konseptual perencanaan TI. Anggota kelompok kami ada Fadila, NRP 5, Kevin, NRP 69, dan saya, Rahmadina, NRP 109. Berikut topik pembahasan dari presentasi kami, yaitu ada critical success factor, metode Delphi, balance scorecard, kesimpulan, dan pertanyaan diskusi. Berikut 3 metodologi utama yang kami bahas, yaitu ada Critical Success Factor atau CSF, ada metode Delphi, dan Balance Scorecard. Metode yang pertama yaitu Critical Success Factor. Next. Metode Critical Success Factor ini adalah salah satu metode multi-tahapan dalam perencanaan sistem informasi manajemen pada sistem TI, yang mana apabila serangkaian persyaratan yang terdapat pada CSF ini dapat dipenuhi oleh suatu organisasi, maka hal itu dapat menjamin kesuksesan organisasi tersebut. Next. CSF terkadang disebut sebagai pendorong biaya atau pendorong nilai, yaitu aktivitas yang memberikan dampak penghematan biaya atau penambahan nilai pada layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Next. CSF dapat meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan produk baru, layanan pelanggan, kualitas pelayanan, dan lain-lain. Kegiatan tersebut umumnya merupakan bagian dari semua langkah dalam pendekatan hierarkis perencanaan SIM yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Next. Nah, pada bagian ini kita dapat lihat terdapat penjabaran dari langkah strategi di hierarki perencanaan sistem informasi manajemen pada sistem IT. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi faktor penentu kesuksesan? Dengan langkah-langkah ini, kita dapat melakukan identifikasi terhadap CSF tersebut. Nah, berdasarkan dari langkah tersebut, biasanya perusahaan akan memulai dengan sebuah visi tertentu. Yang mana pada konteks hierarki perencanaan SIM pada sistem TI, CSF akan diidentifikasi berdasarkan keadaan internal dan eksternal perusahaan yang dapat kita lihat sesuai dengan aturan langkah pertama dan langkah kedua. Nah, pada tahap pertama, lingkungan akan diperiksa berdasarkan faktor eksternalnya, yaitu ekonomi, sosiologi, politik, perilaku pesaing, dan juga teknologi. Di mana ide tahap pertama ini adalah sebuah organisasi itu mencari tahu di mana kekuatan dari pesaing mereka. Nah, sehingga dengan mengetahui hal tersebut, organisasi dapat mencari tujuan untuk memenuhi tantangan ataupun cara melampaui mereka. Kemudian organisasi akan mencari tahu di mana kelemahan dari pesaing mereka. Nah, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menonjolkan keunggulan yang dimiliki organisasi sehingga dapat memperbaiki posisinya. Nah, misalnya, sistem reservasi penerbangan adalah sumber penting dari penjualan. Jika salah satu maskapai penerbangan mengidentifikasi fakta bahwa pesaing utama mereka memiliki sistem reservasi online yang lebih baik, maka hal tersebut merupakan suatu faktor yang harus dieksekusi lebih lanjut, karena hal itu merupakan kelemahan TI yang harus dibahas dalam mengembangkan daftar CSF. Kemudian pada tahapan kedua, yang mana yaitu perusahaan atau organisasi ini akan menganalisis secara internal resource yang mereka miliki untuk memenuhi tantangan ataupun kesempatan dari eksploitasi yang telah ditemukan pada tahap pertama. Kemudian yang pada tahapan ketiga, yaitu setelah mengidentifikasi kondisi eksternal dan internal, maka selanjutnya organisasi akan melakukan pembuatan rencana strategi perusahaan, yang mana rencana strategi perusahaan ini akan dikembangkan lebih lanjut pada tahapan keempat, yaitu pembuatan rencana strategi bidang fungsional. Pembuatan rencana strategis bidang fungsional merupakan rencana strategi yang lebih detail di setiap fungsional yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga setelah melakukan tahapan demi tahapan tadi, perusahaan akan menghasilkan sebuah langkah taktikal yang dapat dilakukan oleh perusahaan.
Selanjutnya yaitu kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan CSF. Secara umum, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi CSF yang dapat dilihat sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu dampak terhadap pengukuran kinerja. Sebagai contoh, yaitu dampak terhadap penjualan, profit, arus kas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan dengan strategi tujuan, minimasi, segmentasi, dan lain-lain. Sebagai contoh, hubungan dengan diferensiasi, tujuan, dan biaya. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu hubungan dengan tahapan siklus hidup produk atau bisnis. Contohnya yaitu hubungan dalam keadaan pengenalan, pertumbuhan, kematangan, ataupun penurunan siklus dari produk. Kemudian yang keempat, hubungan dengan bisnis utama dan lain-lain. Sebagai contoh, bagaimana organisasi mengelola hubungannya dengan pelanggan utama maupun pemasok. Kemudian yang kelima, yaitu ukuran relatif investasi. Sebagai contoh, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh organisasi atau uang yang dibutuhkan saat ini dan uang yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Selain sebagai panduan yang cukup umum digunakan dalam semua area fungsional dan keseluruhan organisasi, kelima kriteria ini juga dapat digunakan sebagai hubungan khusus untuk melakukan pengambilan keputusan investasi TI. Next. Selanjutnya yaitu pemungutan suara manajer perusahaan untuk menentukan CSF perusahaan. Biasanya, satu rencana strategis yang dimiliki oleh perusahaan secara keseluruhan seringkali dipecah menjadi beberapa rencana fungsional sistem informasi manajemen, tujuan, dan juga CSF. Hal tersebut mengakibatkan satu CSF itu dapat bervariasi pada setiap level dalam organisasi, sehingga mempersulit proses identifikasi. Padahal identifikasi CSF ini sangat penting bagi banyak perusahaan jika mereka ingin menjadi kompetitif. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang pada akhirnya melakukan polling dan menganalisis pendapat manajer mereka untuk menentukan CSF organisasi. Next. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat contoh hubungan CSF dengan tujuan strategi yang sebelumnya sempat disinggung, di mana suatu perusahaan itu memiliki satu perencanaan strategi perusahaan dan dengan satu perencanaan tersebut kemudian dikembangkan lagi dan dibagi menjadi beberapa perencanaan strategi SIM, tujuan SIM, dan CSF. Sebagai contoh, dengan perencanaan strategi perusahaan, yaitu mengembangkan kualitas tertinggi dalam layanan yang ditawarkan industri, perencanaan strategi sistem informasi manajemennya adalah mengembangkan SIM yang dapat mendukung kemampuan manajer untuk memonitor perubahan dalam kualitas layanan. Sedangkan tujuan dari SIM ini sendiri yaitu untuk menghasilkan sistem yang digunakan untuk karyawan agar terus memantau dan melaporkan keberhasilan dan kegagalan layanan. Sedangkan untuk CSF-nya sendiri yaitu informasi yang tepat waktu, bagaimana informasi yang tepat waktu sehingga masalah dapat diidentifikasi dengan cepat dan tepat dan dapat melakukan koreksi secepatnya. Next. Nah, ini merupakan lanjutan dari bagian sebelumnya. Dapat kita lihat memang dari satu perencanaan strategi tadi itu terdapat masing-masing 3 dari pembagian atau pengelompokannya. Next. Nah, selanjutnya yaitu proses pemungutan suara manajer perusahaan untuk menentukan CSF perusahaan. Nah, di mana dapat kita lihat manajer yang menangani sistem CSF, kemudian yang menangani data CSF, dan sistem analis CSF akan bersama-sama mengumpulkan dan menganalisis individual manajer CSF. Nah, setelah melakukan tahap tersebut, maka tahap selanjutnya yaitu mengembangkan konsensus pada SIM Functional Area CSF. Selanjutnya yaitu setelah melakukan pengembangan konsensus pada SIM Functional Area CSF, maka tahapan selanjutnya yaitu mengembangkan konsensus sesuai dengan area perusahaan. Yang mana pada tahapan ketiga ini
manajer CSF yang lain akan dilibatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada tahapan yang keempat, yaitu mengembangkan SIM agar mendukung CSF, yang mana nantinya akan menghasilkan dua keputusan atau menghasilkan atau terdapat dua hasil. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem membuat keputusan, database, dan sebagainya. Dan yang kedua, bagaimana CSF dapat digunakan untuk mengembangkan sistem prioritas informasi. Next. Selanjutnya yaitu mengenai hasil dari proses polling ini. Jadi hasil dari polling ini akan didapatkan arah yang jelas pada perkembangan masa depan SIM, seperti sistem pendukung keputusan dan sistem basis data yang secara langsung akan mendukung CSF yang kita inginkan. Salah satu metodologi pemungutan suara yang umum digunakan ketika manajer, eksekutif, atau ahli dalam proses mengidentifikasi CSF disebut dengan metode Delphi. Next. Next lagi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai metode Delphi. Metode ini adalah metode yang bertujuan untuk menyelaraskan proses komunikasi suatu grup sehingga dicapai sebuah proses yang efektif dalam mendapatkan solusi dari suatu masalah yang kompleks. Next. Terdapat 3 ciri-ciri metode Delphi. Yang pertama yaitu mengabaikan nama atau bersifat anonim. Yang kedua, metode ini bersifat iteratif dan memiliki umpan balik atau feedback yang terkontrol. Dan yang ketiga, memiliki respon kelompok secara statistik. Next. Terdapat 4 manfaat metode Delphi. Yang pertama, yaitu untuk mengurangi efek dari dominasi para ahli, karena hal ini dilakukan dengan cara kuesioner. Kemudian yang kedua, mengurangi pendapat yang dipinggirkan, karena adanya serangkaian putaran kuesioner. Kemudian yang ketiga, memungkinkan ide dan konsep yang akan diperkenalkan kepada kelompok, sehingga ide atau konsep ini dapat dievaluasi tanpa adanya prasangka. Kemudian yang keempat, mengurangi tekanan, dengan memungkinkan para ahli untuk menentukan pilihan mereka secara independen. Next. Selanjutnya yaitu tahapan dalam metode Delphi untuk menentukan CSF, dalam penentuan CSF. Nah, di sini terdapat 5 tahapan dan dari 1 sampai 5 tahapan ini merupakan tahapan yang bersifat sekuen. Bisa kita lihat tahapan ini berurutan. Nah, yang mana tahapan pertama yaitu yang dilakukan adalah menunjuk sekelompok ahli untuk menentukan CSF. Kemudian lanjut pada tahapan kedua, setelah menunjuk sekelompok ahli, maka para ahli tersebut akan dibagi dalam beberapa kelompok kuesioner. Dan kita akan meminta pendapat mereka mengenai keterkaitan dengan CSF. Yang ketiga, kata kuncinya adalah mengumpulkan hasil kuesioner. Nah, di sini kita akan mengumpulkan hasil kuesioner dari dokumen kelompok, menganalisis, dan juga mempersiapkan laporan. Dan yang keempat, mengirimkan laporan dan merevisi kuesioner kepada para ahli. Dan pada tahapan yang kelima, yaitu tahapan akhir, di mana tahapan ini akan mengulangi langkah ketiga hingga keempat, hingga perubahan pada CSF tersebut berhenti. Next. Kemudian, kekuatan dan kelemahan metode Delphi. Yang pertama, kekuatannya ada memungkinkan masalah akan dieksplorasi dengan cara yang objektif. Yang kedua, cara yang paling baik untuk permasalahan yang membutuhkan banyak pendapat dan tidak adanya bukti. Lalu, metode Delphi juga merupakan cara yang paling baik untuk mengeksplorasi alternatif dan pro kontra untuk setiap alternatif. Dan yang terakhir, dapat menggunakan resource staff dari dalam perusahaan maupun konsultan dari luar perusahaan. Untuk kelemahannya, yang pertama ada kuesioner yang dibuat harus disiapkan dan diuji dengan baik. Ini dilakukan untuk menghindari adanya ambiguitas. Yang kedua, kevalidan hasil ditentukan oleh kemampuan para ahli itu sendiri. Yang ketiga, tidak selalu memberikan jawaban yang lebih akurat, misalnya jika dibandingkan dengan metode yang lain. Dan yang terakhir, menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan reliabilitas dari hasil metode Delphi.
Berikut contoh studi kasus yang kami ambil dari jurnal berjudul Penerapan Metode Delphi dalam Perumusan Instrumen Audit Mutu Internal Program Sarjana Universitas Andalas. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menghasilkan sebuah instrumen audit mutu usulan. Tahapan yang dilakukan menggunakan metode Delphi. Yang pertama, dilakukan pengumpulan data kriteria penilaian BAN PT, AUN QE, dan ABET. Yang kedua, pengidentifikasian kriteria penilaian yang akan menyusun rumusan instrumen audit mutu internal usulan dengan membandingkan kriteria AUN QE dan ABET dengan kriteria BAN PT. Yang ketiga, memilih dua ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait AUN QE dan ABET untuk memvalidasi hasil perbandingan. Yang keempat, kriteria yang tervalidasi lalu digabungkan dengan kriteria BAN PT dan dikelompokkan ke dalam kriteria dan standar mutu BAN PT untuk membentuk rumusan instrumen audit mutu usulan. Yang kelima, menyesuaikan rumusan instrumen audit mutu internal dengan SNPT 2015. Cara yang keenam, rumusan instrumen audit mutu internal yang sesuai dengan SNPT 2015 lalu disusun untuk membentuk kuesioner dan dibagikan pada ronde pertama Delphi. Ahli yang terlibat sebagai partisipan kuesioner ada 5, dan kriteria untuk ahli di sini adalah seseorang yang merupakan tim perumus atau pernah terlibat sebagai tim perumus standar mutu Universitas Andalas dan dianggap telah memiliki pengalaman untuk menilai dan menentukan butir mutu yang diperlukan untuk diterapkan di UNAN. Yang ketujuh, hasil rumusan instrumen audit yang telah diperbaiki pada ronde ke-1 disebarkan pada ronde kedua. Yang kedelapan, hasil dari ronde kedua menunjukkan bahwa semua ahli sepakat dengan rumusan yang diajukan. Karena semua ahli sepakat, maka pada tahap ke-9, kuesioner ronde ketiga yang berisikan rubrik penilaian untuk masing-masing kriteria penilaian disebarkan. Dan yang terakhir, hasil ronde ketiga menunjukkan tidak ada saran perbaikan lebih lanjut maupun sanggahan terhadap instrumen yang diajukan. Maka dari hasil ronde ketiga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian telah selesai. Kemudian metode yang ketiga ada balance scorecard. Metode balance scorecard atau kartu skor berimbang adalah teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk menerjemahkan strategi mereka ke dalam tujuan dan ukuran perusahaan. Dalam balance scorecard terdapat 4 perspektif. Yang pertama perspektif keuangan, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan, dan bisnis internal. Keempat perspektif tersebut berhubungan karena setiap area menunjukkan sekumpulan kriteria atau metode pengukuran yang digunakan untuk menspesifikasikan dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan mengenai di mana sebenarnya performa dari perusahaan itu berada, dan juga pencapaian strategis apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Dari penerapan metode ini adalah untuk menyeimbangkan berbagai macam pengukuran tentang performa bisnis dari setiap aspek, sehingga stakeholder mempunyai posisi yang tepat di mana semua itu dapat merepresentasikan strategi dan tujuan dari perusahaan. Penentuan pengukuran pada metode balance scorecard. Agar efektif, pengukuran yang digunakan pada tiap perspektif harus akurat, objektif, dan dapat diverifikasi. Jika pengukuran tidak memenuhi kualitas yang disebutkan sebelumnya, perusahaan akan mengalami kesulitan dengan manajer yang tidak dapat mempertahankan kejujuran dalam penilaian, bahkan dengan manajer yang dapat mencapai target penilaian dengan jujur, namun tetap akan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian akan dibahas satu-satu keempat perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif finansial. Perspektif finansial atau keuangan mengevaluasi bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan metode pengukuran secara finansial. Contohnya sebagai berikut, misalnya tujuannya untuk mengatur kontrol finansial, maka ukuran yang digunakan adalah biaya perawatan sebagai persentase perawatan dan biaya pengembangan proyek. Kemudian dituliskan actual performance-nya yaitu 15% dan targeted performance yaitu 12%. Namun, pada balance scorecard juga tetap ada kekhawatiran, yaitu ketika manajer memfokuskan upaya mereka secara eksklusif pada peningkatan
perspektif keuangan dengan mengesampingkan semua pertimbangan lain, sehingga perspektif lain tidak terkesampingkan dan memiliki nilai yang rendah. Padahal metode balance scorecard mendukung untuk kita berusaha mencapai keseimbangan antara tiap perspektif, sehingga semua orang akhirnya memperbaiki usaha mereka masing-masing. Keseimbangan seperti ini tidak hanya didasarkan pada tujuan finansial, tetapi juga pada kriteria subjektif non-finansial yang dapat diukur dan digunakan dalam kartu skor. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan sendiri didefinisikan bagaimana perusahaan memperlakukan pelanggan atau mendiferensiasikan perlakuan itu dalam kompetisi dengan pesaing usahanya demi menarik, meraih, dan memperdalam hubungannya dalam pelanggan. Adapun perspektif pelanggan sendiri dapat diukur dengan lima aspek utama. Yang pertama, pengukuran market share, yaitu mengukur pangsa pasar apa yang akan diambil oleh perusahaan. Yang kedua, pengukuran customer retention, yaitu tingkat penolakan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, pengukuran customer acquisition, yaitu melihat seberapa besar perusahaan dapat mendapatkan pelanggan yang baru. Yang keempat, pengukuran customer satisfaction, melihat bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, pengukuran customer profitability, yaitu melihat seberapa besar keuntungan yang diberikan oleh pelanggan terhadap perusahaan. Berikut contoh pengukuran perspektif pelanggan pada proyek TI. Misalnya tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan, maka ukurannya adalah ketersediaan sistem untuk menyediakan kebutuhan proyek. Kemudian actual performance-nya 22,9 jam per hari dan kemudian targeted performance-nya 24 jam per hari. Yang kemudian perspektif bisnis internal. Baik, untuk perspektif bisnis internal, perspektif ini mengidentifikasi proses bisnis internal apa saja yang harus diungguli perusahaan agar sukses. Perspektif ini akan menjelaskan proses bisnis utama pada perusahaan, dan perspektif ini mengidentifikasi 3 bidang perusahaan, secara umumnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah inovasi. Pada bidang inovasi ini, dia mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Lalu yang kedua adalah operation atau operasi, yaitu bagaimana perusahaan memproduksi bisnis atau memberikan produk dan layanan mereka kepada pelanggan mereka. Lalu, yang ketiga yaitu post-sales service, yaitu bagaimana pelanggan yang dilayani setelah pelanggan melakukan pembelian. Lanjut. Nah, begini adalah contoh pengukuran perspektif bisnis internal pada proyek TI. Misalnya pada utilisasi aset. Ukurannya adalah presentase waktu penggunaan CPU. Ditargetkan performance-nya 95%, lalu actual performance-nya adalah 89%. Ini berarti masih kurang. Lanjut. Yang selanjutnya adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Next. Nah, perspektif ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan akan mempertahankan dan terus menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Peningkatan dalam perspektif ini dapat diukur oleh banyak pengukuran berbasis karyawan, yaitu pelatihan karyawan, lalu kepuasan karyawan, dan retensi karyawan. Lanjut. Lalu berikut adalah contoh pengukuran perspektifnya dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Lanjut saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai leading indicator dan lagging indicator. Lanjut. Nah, salah satu faktor penting yang meningkat tiap perspektif dari kartu skor berimbang ini adalah setiap perspektif itu sama-sama dan membuat keseimbangan proses dari sebuah faktor penting untuk sukses adalah kenyataan bahwa beberapa pengukuran yang digunakan dalam metode balance scorecard ini adalah leading indicator untuk perubahan dan
berapa sebagai lagging indikator. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu leading indikator dan lagging indikator. Jadi pertama adalah leading indikator. Leading indikator ini mendefinisikan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai target. Indikator ini membantu menuntun perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, sehingga disebut leading. Dalam balance scorecard perspektif yang merupakan leading indikator ini adalah perspektif pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua adalah lagging indikator. Lagging indikator ini digunakan untuk mengukur produksi dan performa perusahaan. Berbeda dari leading indikator yang dinamis namun sulit diukur, lagging indikator ini mudah untuk diukur namun sulit untuk diubah. Dalam balance scorecard ini, perspektif yang merupakan lagging indikator adalah perspektif finansial, karena mencerminkan hasil dari perubahan pada leading indikator. Jadi secara singkat saya akan menjelaskan leading indikator itu misalnya ini indikator yang merupakan perspektif pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Ketiga perspektif ini akan mempengaruhi hasil akhir, yaitu profit atau finansial, sehingga dia merupakan leading indikator. Lalu lagging indikator ini digunakan untuk melihat ke belakang, untuk melihat bagaimana sih performa yang sudah kita lakukan, apakah sudah bagus atau tidak. Karena dari hasil itu kan kita dapat melihat apakah hasil yang sudah didapatkan itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Maka dari situ kita dapat mengukur performa dari perusahaan, yaitu dari hasil finansial. Lanjut. Nah, menurut Kaplan dan Norton, jadi leading dan lagging indikator pada balance scorecard ini merupakan continuum. Jadi di sini terdapat grafik, yaitu ada 4 perspektif dan terdapat tanda panah ke atas dan ke bawah. Ini berarti tiap perspektif itu berhubungan satu sama lain. Misalnya kalau dari bawah ke atas, perspektif pembelajaran dan mulai dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini melatih karyawan menyebabkan servis yang lebih baik kepada pelanggan, yaitu yang nanti akan menyebabkan kepuasan pelanggan akan meningkat, yang nanti akan menyebabkan penjualan dan profit meningkat. Nah, ini dapat continuum ini akan dapat bekerja sebaiknya, yaitu dari perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Lanjut. Berikut adalah ilustrasi implementasi balance scorecard. Lanjut. Nah, di sini dapat suatu kasus, hipotesis kasus, yaitu seorang manajer utama atau general manager atau GM dari outsourcing fasilitas TI menyadari bahwa sesuatu yang radikal harus dilakukan. Semenjak ia dipekerjakan sebagai manajer utama beberapa bulan yang lalu, fasilitas tersebut dalam kondisi yang besar, yaitu angka penjualan tinggi, tetapi baru-baru ini beberapa hal mulai turun. Yang pertama adalah karyawan, terdapat masalah seperti tingkat absensi dan pengunduran diri karyawan meningkat, lalu jadwal yang tumpang tindih karena banyak pekerja tidak datang, lalu keluhan karyawan mengenai upah rendah dan jam kerja yang bertentangan dengan jam sekolah, karena banyak pekerja paruh waktu belajar SMA atau perguruan tinggi awal yang membutuhkan jam untuk belajar sekolah. Yang kedua adalah pada pelanggan, terdapat keluhan pelanggan tentang layanan yang buruk, lalu tidak tersedia IT yang dibutuhkan, dan pemrosesan order yang lambat. Yang ketiga, saat dicek pada keuangan, ditemukan bahwa angka keuangan pada perusahaan menurun. Next. Nah, untuk menghadapi situasi ini, general manager ini
memutuskan untuk menggunakan pendekatan balance scorecard. Sebagai permulaan yang dibutuhkan GM pertama kali adalah untuk memutuskan apa tujuan strategis perusahaan yang berasal dari pernyataan misi perusahaan. Jadi dua tujuan strategis general manager yang berasal dari pernyataan misi dan rencana strategis adalah kenyamanan dan produk outsourcing yang murah. Jika diterapkan dengan benar, GM beranggapan pelanggan akan datang karena kenyamanan pada nilai yang baik, karyawan akan menikmati datang untuk bekerja dan interaksi antara pelanggan dan karyawan akan memberikan pengalaman yang baik bagi kedua belah pihak. Hal ini akan memecahkan banyak masalah karyawan dan sikap positif yang disebenarkan karyawan akan mendorong pelanggan untuk menjadi pembeli berulang. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah menentukan tujuan dan ukuran tiap perspektif. Pada perspektif keuangan, tujuan yang dipilih oleh GM ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya pemasaran dan tenaga kerja. Nah, bagaimana dia mengukur target ini? Jadi pengukuran ini akan meliputi total penjualan produk outsourcing, jumlah biaya pemasaran per penjualan, dan biaya total per penjualan. Hasil yang diukur ini harus dilihat melalui data keuangan bulanan. Yang selanjutnya adalah perspektif pelanggan. Jadi tujuan dari GM ini adalah untuk memuaskan pelanggan melalui produk yang ditawarkan dan layanan yang diberikan. Dengan menawarkan berbagai produk berkualitas dengan nilai yang cukup besar, tingkat pembelian produk oleh pelanggan tersebut akan dapat mengukur seberapa efektif dan tujuan yang sedang ditetapkan. Perubahan keluhan pelanggan akan menjadi indikator kunci untuk perbaikan dalam layanan. Lalu, perspektif bisnis internal. Jadi untuk perspektif bisnis internal ini termasuk layanan pelanggan dan proses yang dikembangkan untuk menangani keluhan. Ukuran tujuan ini akan mencakup ketepatan waktu untuk memberi umpan balik terhadap sebuah keluhan. Di sini GM akan memikirkan cara untuk meningkatkan mencapai tujuan tersebut. Jadi GM ini akan berusaha untuk berusaha untuk memperbaiki keluhan karyawan, lalu sehingga staff akan menjadi lebih fokus. Nanti akan dibuktikan dengan kurangnya ketidakhadiran dan baiknya sikap karyawan. Lalu moral karyawan akan naik dan akan menguntungkan bisnis baik dalam jangka pendek melalui indikator seperti tingkat absensi yang lebih rendah dan juga jangka panjang melalui tingkat retensi yang lebih besar. Yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini tujuannya akan meliputi peningkatan akurasi pesanan pelanggan dan checkout yang lebih cepat pada setiap pesanan pelanggan. Nah, di sini general manager ini kan akan memutuskan bahwa pelatihan staff akan menjadi metode terbaik untuk meningkatkan faktor-faktor ini. Dan program yang dilaksanakan untuk menjadikan staff akan jadi lebih nyaman dan dalam proses pesanan pelanggan dan transaksi bisnis lainnya. Di sini catatan kesalahan komputer akan berfungsi sebagai ukuran untuk bukti hasil pelatihan ini. Nanti pelatihan yang lebih baik juga akan mendorong pelanggan. Yaitu mereka akan menjadi memiliki keyakinan yang lebih besar pada penyediaan layanan dan membuat staf lebih percaya diri dalam pekerjaan mereka. Lanjut. Nah, berikut adalah ilustrasi balance scorecard dari kasus ini yang saya buat. Jadi setelah tujuan dan ukuran yang akan digunakan pada tiap perspektif telah ditentukan, balance scorecard akan terlihat seperti ini, kurang lebih ya. Lanjut. Nah, jadi apa kegunaan balance scorecard pada kasus ini? Jadi, tadi kan general manager itu memberikan ide-ide untuk meningkatkan
berbagai perspektif itu ya. Jadi ide yang diusulkan oleh general manager ini dalam hipotesis masalah ini, yaitu adalah praktik manajemen yang baik dari masalah itu, yaitu semua itu termasuk konsep saat ini, yaitu pengukuran. Bahwa nanti scorecard ini akan membawa ke proses manajemen, yaitu memberikan ide bagaimana sih kita menaikkan nilai pada perspektif tertentu. Setelah diatur, balance scorecard ini akan memberikan pengukuran kinerja bulanan dari semua keempat perspektif, yang memungkinkan GM dalam hal ini untuk memantau, mengatur, dan mengubah strategi dalam upaya untuk terus menyempurnakannya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu dalam pengertian ini, balance scorecard ini akan bertindak sebagai sarana perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan pencapaian tujuan baik sebagai jangka pendek dan fungsi perencanaan pada jangka panjang. Next. Berikut adalah kesimpulan metodologi, lanjut. Nah, kesimpulannya adalah pertama, metodologi konseptual pada perencanaan TI, yaitu Critical Success Factor atau CSF, metode Delphi, dan balance scorecard. Yang kedua, CSF dan metode balance scorecard disajikan sebagai metode perencanaan yang membantu untuk mengikat tujuan strategis organisasi untuk semua area dalam organisasi. Lalu metode Delphi disajikan sebagai bantuan keputusan tambahan yang berguna dalam membantu identifikasi CSF dan berguna sebagai metodologi yang berdiri sendiri. Yaitu yang selanjutnya adalah ketiga metodologi disajikan bersama-sama karena mereka saling tumpang tindih dalam konseptualnya, sehingga sangat penting dalam aspek pengambilan keputusan. Lalu CSF, metode Delphi, dan metode balance scorecard adalah contoh metode konseptual yang memanfaatkan multi kriteria dalam penilaian mereka. Lanjut. Kemudian bagian 5, pertanyaan diskusi. Pertanyaan yang pertama yaitu, berapa banyak CSF yang dimiliki perusahaan yang kamu pikirkan? Jawabannya adalah tidak ada rule of thumb dalam menentukan jumlah CSF. Namun, lebih baik perusahaan memiliki 5-8 CSF. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa setiap CSF memiliki dampak yang maksimal dan memberikan arah yang jelas tentang prioritas ke elemen lain dari proses bisnis perusahaan. Cara yang baik untuk menentukan 5-8 CSF adalah dengan menggambarkan semua sukses faktor Anda pada sebuah papan tulis besar dan menggambarnya dalam hubungan yang menunjukkan SF yang mana mempengaruhi SF lainnya. Pemetaan ini dengan melihat hubungan antara sesama SF dan mencari SF yang memiliki pengaruh paling besar terhadap SF lainnya. Beberapa SF dengan pengaruh terbesar digunakan sebagai CSF. Next. Pertanyaan kedua, apa yang akan menjadi perbedaan antara CSF dan strategic level dengan operational level? Nah, jawabannya yaitu pada strategic level, faktor kritikal yang memiliki dampak jangka panjang bagi organisasi dan hubungan kuat dengan pengembangan perusahaan yang berrelasi dengan visi misi, kompetensi utama dan aktivitas bisnis. Lalu strategic level melibatkan perincian tujuan menjadi elemen yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Lalu strategic level lebih mengarah pada faktor organisasi seperti dukungan top management, keterlibatan pengguna, visi dan tujuan yang jelas, dan manajemen perubahan budaya. Dengan pada operational level, faktor yang berhubungan dengan aspek jangka pendek dan tujuan dari adanya penerapan suatu sistem seperti ERP. Pada operational level ini, dia melibatkan keterampilan cara dan detail untuk mencapai tujuan dari penerapan sistem tersebut. Lalu, operational level berhubungan dengan faktor teknologi atau teknis dari penerapan sistem. Yang ketiga, mengapa memilih ahli ketika menggunakan Delphi method adalah penting? Mengapa tidak hanya menggunakan staff?
Jawabannya, agar perusahaan mendapatkan hasil dari metode Delphi yang maksimal, maka dibutuhkan opini dari seseorang yang tidak hanya terpercaya dan berpengalaman atas teknik dan keahlian tertentu, namun juga berbakat dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, sesuai dengan aturan. Seseorang yang memenuhi kriteria tersebut adalah seorang ahli. Jika menggunakan staf, maka opini yang mereka hasilkan akan terbatas pada pengalaman mereka selama bekerja di perusahaan tersebut. Opini yang terbatas akan membuat hasil tidak relevan atau kurang maksimal bagi perusahaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah metode Delphi dapat digunakan di balance scorecard? Jawabannya adalah bisa. Metode Delphi dapat digunakan di balance scorecard untuk menentukan fokus perusahaan di masing-masing perspektif balance scorecard. Karena metode Delphi adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi, membuat keputusan, menentukan indikator, parameter, dan seterusnya yang reliable dengan mengeksplorasi ide dan informasi dari orang-orang yang ahli di bidangnya dengan menggunakan kuesioner. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan istilah perspektif dalam balance scorecard? Jawabannya adalah, jadi salah satu ciri khas dari balance scorecard adalah metode ini melihat kinerja organisasi dari berbagai perspektif. Perspektif di sini adalah dimensi performa yang menempatkan strategi dalam suatu konteks. Dibutuhkan beberapa perspektif untuk memahami organisasi sebagai sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang bekerja bersama. Elemen yang bekerja sama ini akan menghasilkan nilai, kepuasan stakeholder dan pelanggan, dan performa keuangan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 7. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.